Pipi yang tampaknya siap untuk melakukan penetrasi ke dalam lubang kemaluan yang telah basah itu, setelah dipaksakan agak keras, lalu batang kemaluan yang agak tegak menantang masuk seluruhnya ke dalam lubang kemaluan pipi. Dan Mbah Dudu melakukan gerakan maju mundur, sedang tangannya tidak henti-hentinya memilin dan menekan pinggul padat pipi itu. Buah dada pipi tidak luput dari jelajahan tangan sang dukun. Lebih kurang 30 menit, lubang kemaluan pipi digenjot dengan paksa. Lalu sang dukun barulah sampai klimaks dengan menumpahkan air spermanya ke dalam lubang kemaluan itu sebanyak-banyaknya. Sedangkan air yang keluar dari lubang kemaluan pipi ia oleskan ke lidah pipi untuk khasiat bahwa pipi tidak bisa dilupakan suaminya. Dalam persenggamaan itu, pipi sempat orgasme 3 kali. Itu pun saat ia terengah-engah di saat batang kemaluan sang dukun mengaduk-aduk isi kemaluannya tadi. Sejam kemudian, barulah permainan itu selesai. Setelah sang dukun minta permainan dilakukan 2 kali. Setelah itu pipi minta diri pulang dan membawa yang akan ia pakaikan di rumahnya saat mandi. Mbah Dukun mengatakan ada jimat yang akan dipasang di dalam kamar pipi, namun belum siap. Dan Mbah Dukun berjanji akan mengantarkannya ke rumah pipi 2 hari lagi. Tepat 2 hari kemudian, sang dukun mendatangi rumah pipi yang megah. Saat itu suami pipi belum pulang dari luar kota, dan di rumah saat itu hanya ada ia dan seorang pembantunya yang sedang menjaga anak-anaknya. Lalu sang dukun berkata, "Bu Pipi, jimat ini akan saya pasangkan pada kamar ibu nanti malam." Sedangkan pipi merasa khawatir, bagaimana jika suaminya pulang? Namun karena kesaktiannya, sang dukun berkata, "Bu Pipi gak usah khawatir, suami ibu pulang lusa. Ia sekarang menurut penglihatan saya sedang di Lampung," kata sang dukun. Lalu bagaimana ia menerangkan kepada pembantunya karena adanya kehadiran dukun tua itu? Ia hanya berkata bahwa familinya dari kampung dan menumpang barang 1 hari di rumahnya. Lalu pipi mempersilahkan sang dukun untuk istirahat di sebuah kamar yang memang diperuntukkan untuk tamu. Lalu sang dukun memasuki kamar yang telah disediakan. Malam harinya saat akan memasangkan jimat di kamar pipi dilakukan pada pukul 9.00 malam. Sedang pembantunya telah tidur di kamar belakang. Tempat kamar tidur pembantu memang jauh di belakang dan tidak mengganggu ke rumah induk tempat kamar pipi berada. Di dalam kamar itu, sang dukun melakukan ritualnya dengan membaca mantra. Lalu ia membakar menyan. Sedang pipi duduk diam melihat apa yang dilakukan sang dukun dari atas tempat tidurnya. Lalu sang dukun berkata, "Sebaiknya jimat ini kita pasangkan pada saat tepat jam 12.00 malam nanti. Berarti masih ada waktu 3 jam lagi," kata Mbah Dukun. "Sekarang sebaiknya kita ngomong-ngomong saja dulu menunggu waktu," kata Mbah Dukun lagi. "Baik Mbah,
Lalu Pipi mempersilahkan sang dukun keluar kamar. Bagaimanapun ia merasa berat hati untuk membawa dukun itu ke dalam kamar pribadinya. Sang dukun berkata, "Tidak usah keluar, Bu Pipi di sini saja." Lalu sang dukun berdiri dari duduknya dan menuju ke arah Pipi duduk. Dan Mbah dukun itu juga duduk di samping Pipi. Wah, nggak beres lagi nih ceritanya. Lalu tangannya menggapai tangan Pipi dan berkata, "Sebaiknya kita berdua melakukan seperti saat ibu digubuk saya, sebab jika tidak, para jin yang membantu saya akan lari dan tidak mau menolong ibu." Pipi hanya bergidik, bulu kuduknya merinding. Haruskah ia mengulangi kesalahan saat ia harus bersenggama dengan dukun itu di gubuknya? Namun, karena adanya pengaruh dan keinginan Pipi, maka ia biarkan sang dukun mengulangi perbuatan maksiat itu di kamarnya. Saat itu Pipi memang merasa menjadi seorang wanita sempurna karena ia telah mendapatkan siraman batin dari dukun tua, meskipun tidak ia dapatkan dari suaminya. Lebih kurang 2 jam, mereka berdua mengayuh samudra kenikmatan bersama sang dukun dan membuat Pipi orgasme berulang-ulang dan membuat lubang kemaluannya sampai lecet karena kepuasan batang kemaluan dukun yang sangat besar itu. Lalu tepat pada jam 12 malam, barulah jimat itu terpasang pada bawah ranjang Pipi. Dan menjelang pagi, mereka terus melakukan hubungan seksual dengan menggebu-gebu. Lalu Pipi tertidur dan tidak menyadari hari telah pagi dan sang dukun telah pergi. Sedang Pipi merasa tubuhnya pegal-pegal dan tulangnya serasa mau lolos. Sejak saat itu memang jimat pemberian sang dukun ada perubahan pada diri suami Pipi, dan ia sangat berterima kasih. Dan lalu ia mendatangi sang dukun. Sedang sang dukun cuma minta Pipi tidak melupakannya. Dengan cara Pipi harus 2 kali dalam sebulan datang untuk memberikan jatah hubungan seks kepada dukun itu. Seperti Lucy juga melakukan hal yang sama. Memang setelah itu Pipi selalu rajin mendatangi sang dukun sambil memberikan jatah nafsunya. Dan terkadang sang dukun yang datang ke rumah Pipi untuk meminta jatah senggamanya. Memang sebagai dukun ilmu hitam, Mbah Dudu harus mensenggamai pasiennya. Karena demikian, si pasien akan mampu disembuhkan dan ilmu sang dukun dapat dipelihara. Daripada begitu urusannya, udah deh, mending gak usah datang ke dukun dengan cara yang aneh-aneh. Lalu cerita pun tamat.